Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami, dan di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurniasih, SOS MSI. Adapun tema untuk video kali ini adalah tentang tata kelola sektor publik yang ideal pada era digital 4.0 atau 4.0. Dengan itu kami mengangkat judul tentang model kepemimpinan digital di era revolusi industri 4.0. Nah, jika kita berbicara tentang kepemimpinan, apa sih kepemimpinan itu? Nah, menurut Susan Ward itu sendiri, bahwa kepemimpinan merupakan seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak menuju pencapaian tujuan bersama. Definisi kepemimpinan ini mencakup hal-hal penting yang dapat menginspirasi orang lain dan bersikap melakukannya. Nah, kepemimpinan efektif itu adalah didasarkan pada ide-ide baik yang asli atau yang dipinjam. Tetapi ide itu tidak akan terwujud tanpa komunikasi kepada orang lain dengan cara melibatkan mereka untuk bertindak sebagaimana pemimpin diinginkan, seperti itu. Dan juga kalau kita berbicara tentang industri, apa sih industri itu? Nah, industri itu adalah singkatan dari revolusi industri keempat, dan itu merupakan istilah yang merujuk pada transformasi cepat dalam desain, produksi, implementasi, operasi, dan layanan sistem manufaktur, produk, dan komponen. Untuk mendapatkan yang terbaik dari teknologi industri 4.0 atau yang sering kita kenal dengan 4.0, itu adalah organisasi yang harus berinteraksi dalam membangun kemampuan dalam dimensi berikut. Yang pertama ada data dan konektivitas, analitik dan intelijen, serta koneksi ke dunia fisik dan interaksi manusia-mesin. Teori-teori kepemimpinan perilaku yang berfokus pada studi tentang perilaku spesifik seorang kepemimpinan. Nah, perilaku pemimpin ini ialah prediktor pengaruh kepemimpinannya dalam keberhasilan kepemimpinannya. Teknologi digital telah mengubah segalanya yang tidak saja terjadi dalam bidang teknologi informasi, tetapi juga gaya kepemimpinannya dengan cara mengelola organisasi. Industri 4.0 telah menjadi salah satu konsep bisnis industri yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sejak revolusi industri ini muncul setelah mesin uap, perubahan radikal, terus berikutnya muncul antara lain mesin digital dan lingkungan manufaktur otomatis yang menyebabkan efek signifikan terhadap produktivitas. Istilah industri 4.0 ini berkaitan dengan berbagai konsep termasuk peningkatan mekanisme dan otomatis, digitalisasi, jaringan dan miniaturisasi. Selain itu, industri 4.0 ini bergantung pada integrasi jaringan penciptaannya, nilai dinamis sehubung dengan integrasi sistem dasar fisik dan sistem perangkat lunak dengan cabang dan sektor ekonomi lainnya. Nah, adapun karakteristik pemimpin antara lain, yang pertama, inovatif dan percaya diri, yang kedua, menghargai orang lain, yang ketiga, etis, yang keempat, sopan. Selanjutnya, model kepemimpinan digital. Kepemimpinan 4.0 yang juga disebut sebagai pemimpin digital adalah mengenal status, posisi kekuasaan, kontrol, dan pangkat yang merupakan bagian dari budaya kepemimpinan. Selanjutnya, ada 7 hal berbeda yang dilakukan para pemimpin digital antara lain. Yang pertama, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab untuk membimbing sekelompok karyawan saat mereka menyelesaikan proyek, sedangkan para pemimpin digital belajar bagaimana mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan situasi dan kompetensi tim, di mana kemampuan manajer bersama-sama dengan karyawan secara terus-menerus dihubungkan. Yang kedua, hasil. Manajer tradisional mengendalikan pesanan, merencanakan sumber daya, dan mengevaluasi hasil dan sebagaimana aturan. Zona kenyamanan mereka sendiri akan menentukan batas-batas suku proyek. Para pemimpin digital mengendalikan proses dan wacana, pemungutan suara, mengevaluasi tugas dan hasil bersama dengan anggota tim. Yang ketiga, distribusi informasi.
merupakan proses di mana suatu organisasi mengidentifikasi dan mendistribusikan informasi yang benar kepada para pemangku kepentingannya. Keempat, tujuan dan penilaian. Penilaian kinerja memiliki berbagai definisi yang telah ditemukan oleh para ahli. Mathis dan Jackson mendefinisikan penilaian kinerja adalah proses evaluasi terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan dengan standar yang dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut pada karyawan. Yang kelima, kesalahan dan konflik. Menjadi pemimpin mendatang sejumlah tanggung jawab, termasuk menangani masalah di tempat kerja dan memberikan contoh yang baik. Yang keenam, perubahan. Ialah mempertahankan anggaran kualitas yang stabil dan risiko yang diminimalkan adalah prioritas bagi manajer tradisional, menyisakan sedikit ruang untuk kreativitas. Yang terakhir, inovasi, menciptakan ide-ide baru untuk produk baru biasanya sangat menantang bagi pemimpin tradisional karena tidak sesuai dengan siklus atau proses normal.